Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Lawat kami lewat firman, kuatkan dan teguhkan kami. Ya Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya masih menyampaikan khotbah untuk mengingatkan kita bahwa di sepanjang tahun ini saya rindu Bapak Ibu dan seluruh jemaat semakin bersungguh-sungguh di dalam kehidupan berdoa, dalam kehidupan berpuasa, dan dalam kehidupan memberi. Puji Tuhan. Saya mengajak kita untuk pagi hari ini membuka Alkitab yang kita bawa. Di dalam kitab Yoel, Perjanjian Lama, kitab Yoel. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka kitab Yoel. Mari kita membaca pasalnya yang kedua Bapak Ibu dari kitab Yoel ini. Yoel pasalnya yang kedua, kita akan membaca mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Mari, Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayat 13, ya. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang baru kita baca dalam Yoel 2 ayat 12 dan 13 itu oleh Nabi Yoel sudah diucapkan lebih dulu di pasal 1 ayat yang ke-5. Coba kita lihat. Kita lihat pasal 1 ayat yang ke-5. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Kita lihat ayat yang ke-8. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Lalu diulang di dalam Yoel 2 ayat 12 sampai ayat 13. Perhatikan kata tetapi dalam ayat 12. Tetapi sekarang juga. Kata tetapi itu mengontraskan apa yang terjadi pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi sebelum ayat 12 dan 13 dan seterusnya, Tuhan lewat Yoel berkata, ada hal-hal yang sudah dilakukan oleh umat Tuhan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Makanya Yoel memperingatkan akan datang hari Tuhan. Hari Tuhan itu selalu menunjuk kepada yang pertama, kedatangan Yesus nanti, yang kedua kali. Tapi yang kedua, hari Tuhan selalu menunjuk kepada kedatangan Tuhan kepada bangsa Israel untuk menolong, untuk melepaskan, dan untuk membebaskan. Tetapi ungkapan hari Tuhan juga berarti Tuhan hadir
untuk melakukan bagiannya. Ketika orang-orang itu tidak bertobat, tidak berbalik, tetapi melawan Tuhan, maka orang-orang ini akan mengalami penderitaan, kesulitan, pergumulan, penghukuman. Hal itu dianggap hari Tuhan menimpa mereka. Jadi Yoel berkata, sebelum hari Tuhan menimpa hidupmu, demikian firman Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Berbaliklah dengan segenap hatimu. Berbaliklah dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaiklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Tidak ada jalan lain. Ya, di sepanjang tahun 2022 ini kita mau belajar hidup di dalam merobekkan hati kita. Bukan puasa seperti rutinitas, bukan berdoa seperti biasanya kita melakukan, bukan memberi dengan motivasi-motivasi yang salah, tetapi kita sungguh-sungguh hidup di dalam perubahan yang nyata, yang radikal untuk berkenan di hadapan Allah. Jadi apa yang kita lakukan seperti kitab Yoel ini, kita sungguh-sungguh bukan mengoyakkan kedagingan supaya dipuji orang, supaya diwahkan orang, supaya disanjung manusia, tetapi sungguh-sungguh yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Para suami, para istri, orang tua, anak-anak, kita berlomba-lomba untuk selalu setiap hari belajar mengoyakkan hati kita. Kita berbalik kepada Allah sedemikian rupa. Karena pada masa itu jemaat yang dikasih Tuhan, umat Tuhan bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan dengan perbuatan mereka, dengan sikap mereka, dengan gaya hidup mereka. Dan Tuhan berkata itu berarti melawan Tuhan. Karena itu lewat Yoel Tuhan berfirman, berbaliklah kepada Tuhan. Tetapi jangan pura-pura, tetapi jangan munafik. Harus sungguh-sungguh. Dasarnya hanya karena satu, Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Barang siapa datang kepadanya tidak pernah ditolaknya. Barang siapa berusaha tidak akan dihinanya. Tetapi Tuhan akan sungguh-sungguh menerima kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, lihat apa yang terjadi hari-hari ini. Pandemi masih belum selesai. Saya mendengar beberapa gereja mulai ditutup karena lonjakan pandemi yang terjadi di Jakarta, di Surabaya, dan di beberapa wilayah yang lain. Karena itu kita harus tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang siap bertanggung jawab menjaga baik Allah kehidupan kita, menjaga kerohanian kita, supaya kita didapati selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, menjadi ciptaan baru setiap hari, setiap waktu. Jemaat yang dikasih Tuhan, di bagian awal kitab Yoel, umat Tuhan sudah diminta untuk sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, sampai disebutkan agar merantap, agar berkabung, agar berpuasa. Lalu diulangi di dalam pasal 2 ini, ayat 12 sampai 13. Sekarang kita lihat ayat 15 sampai 17. Ini diberikan untuk Bapak, Ibu, dan saya karena Tuhan menekankan hal ini penting. Yoel ungkapkan di awal, Yoel ungkapkan lagi sekarang, 2 kali. Ini untuk menekankan, ini penting, ini harus diperhatikan.
Coba lihat ayat 15 sampai 17. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Jadi Tuhan itu tidak membedakan, oh kalau yang lanjut usia harus hidup dalam pertobatan, oh tapi kalau yang masih muda, oh masih panjang perjalanannya, silakan hidup separuhnya saja. Bahkan ayat ini berkata, anak-anak yang menyusu, berarti baby, bayi, harus diperkenalkan kepada Tuhan. Saudara, saya itu dari latar belakang keluarga yang tidak terlalu sungguh-sungguh untuk ibadah dengan Tuhan. Karena apa? Saya hanya hidup dengan ibu, dengan mami saja. Dan mami saya itu orangnya percaya Tuhan, ya Kristen, tapi gak seperti latar belakang keluarga istri saya. Kalau istri saya pernah cerita, anak-anak mama ini kalau sampai nggak sekolah minggu, kata istri saya, mama itu ambil air satu galon, disiram saudara. Bangun, harus ibadah, karena Tuhan itu penting. Pada waktu Joy itu masih kecil, saya ingat umur 1 bulan sudah dibawa ke gereja. Saya yang marah saudara, saya ngomel. Loh, kenapa sih 1 bulan sudah mau diserahkan di gereja? Tunggu aja nanti. Kalau sudah 6 bulan, sekian bulan. Istri saya bilang, enggak. Dari kecil. Lu iya, waktu baby kan sudah saya doakan. Saya sudah layani. Saya sudah kasih tahu. Saya ajak bicara. Saya doakan. Kita sama-sama serahkan sama Tuhan. Saudara, ayat ini berkata, bahkan anak-anak dari sejak kecil harus diperkenalkan kepada Tuhan. Saudaraku, seringkali kita ini lebih memperhatikan hal-hal yang nampak di depan, tetapi kita lupa sesungguhnya Tuhan melihat sampai pada kedalaman hati saya. Jadi saya berpikir, ya Tuhan harus. Tapi ternyata anak dibawa untuk pelayanan, untuk ibadah, saya melarang. Kenapa? Karena saya punya pengertian yang belum sampai di sana. Saya belum ngerti bahwa anak sudah diserahkan dalam perut, ketika dia sudah dilahirkan harus cepat diserahkan kepada Tuhan. Karena di dalam gereja itu berarti mewakili ada jemaat yang menyaksikan, diserahkan kepada Tuhan dan diserahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Saudara, kita kembali kepada kebenaran firman Allah. Jadi kenapa Yoel sampai mengungkapkan 2 kali? Karena Yoel ingin menunjukkan kepada umat Tuhan bahwa apa yang disampaikan itu sangat penting dan itu ditekankan oleh Yoel untuk memberikan penekanan kepada kita semua. Yang disampaikan 2 kali itu punya arti yang mendalam. Yang terpenting itu Bapak Ibu, kita harus mau seperti ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Artinya kita harus sungguh-sungguh lebih menjaga hidup batinia, kerohanian kita lebih daripada penampilan dan gaya hidup sehari-hari. Orang kalau bisa lihat, oh orang itu baik, oh orang itu kok seperti ini, tapi ternyata hidupnya dengan Tuhan kacau, gak ada gunanya. Tapi saya juga tidak setuju hidup dengan Tuhan sungguh-sungguh, tetapi hidup sehari-hari tidak mencerminkan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Nah, yang benar bagaimana? Apa yang kita lakukan ke atas itu akan membentuk hidup kita di dalam, dan itu harus kita tampilkan keluar sehingga orang melihat memuliakan Tuhan. Saudara, tidak ada yang sempurna. Saya juga banyak kelemahan. Saya masih banyak belajar. Dan untuk itu saya sungguh-sungguh harus lebih lagi dengan Tuhan. Lewat banyak berpuasa saya belajar
hidup saya dimurnikan oleh Tuhan. Apa yang gak benar Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan nyatakan. Jadi Yoel ini dengan berkata supaya kita mengoyakkan hati, kita berbalik dengan segenap hati, itu karena kita harus punya sesuatu yang lebih mendalam dengan Tuhan. Saudara, percayalah, seburuk apapun hidup kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia tidak pernah menolak dan membiarkan kita. Coba kita lihat sebentar di dalam Mazmur 103 ayat 8. Mazmur 103 ayat yang ke-8. Kita membuka sebentar Mazmur 103 ayatnya yang ke-8. Dikatakan Tuhan adalah penyayang, Tuhan adalah pengasih, Tuhan panjang sabar, Tuhan berlimpah kasih setianya. Kita lihat Yunus pasal 4 ayat 2. Yunus pasal 4 ayat yang kedua. Kita akan membaca. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih, Engkaulah Allah yang penyayang, Engkaulah Allah yang panjang sabar, Engkaulah Allah yang berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Sesungguhnya Tuhan itu gak rindu ungkapan hari Tuhan, di mana Tuhan harus datang kepada umatnya lalu menghancurkan umatnya. Tuhan itu gak suka, Bapak Ibu. Dia harus hadir. Umatnya menganggap dengan ucapan hari Tuhan, di mana Tuhan melakukan penghakiman dan penghukuman. Umat Tuhan sesungguhnya harus menyadari bahwa belas kasihan Tuhan itu nyata. Tapi bukan berarti kita boleh hidup dengan sembrono. Bukan berarti kita boleh hidup sesuka kita, tidak mengikuti aturan firman Tuhan. Saudara, karena setiap kita harus sungguh-sungguh dari hari ke hari menunjukkan perubahan hidup yang nyata. Saya ajak kita melihat ayat 16 ya. Ayat yang ke-16 dikatakan, kumpulkanlah bangsa ini. Yoel 2 ayat 16. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang kuat, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Jadi semua kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Semua kita harus menjaga kekudusan hidup. Kekudusan hidup itu artinya hidup kita ini siap dipisahkan dari keberadaan gaya hidup orang-orang di luar Tuhan. Itu artinya hidup kudus. Hidup kudus itu artinya sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Karena kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa. Kita semua telah tercemar, kita semua harusnya mati, kita semua sudah melakukan dosa. Tapi dikuduskan dengan Roh Kudus, kita akan dipisahkan untuk mampu melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita lihat sebentar Hosea 14 ayat 1, Bapak Ibu. Hosea 14 ayat 1, tolong ditampilkan. Hosea 14 ayat yang pertama. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Karena itu saudara, dalam Yoel 2:16 tadi dikatakan, kumpulkanlah bangsa ini, semuanya tanpa terkecuali. Kuduskanlah jemaah, bukan hanya imamnya, bukan hanya penderanya, bukan hanya para pekerja, tetapi seluruh umat. Bahkan dari yang lanjut usia, yang muda,
sampai yang baby. Saudara, hari-hari ini saya rindu saudara memiliki peningkatan kehidupan doa yang lebih lagi dibandingkan hari-hari yang lalu. Sekalipun Bapak Ibu sibuk, bahkan mungkin super sibuk, saya rindu Bapak Ibu memiliki gaya hidup peningkatan di dalam berpuasa sesuai kapasitas panggilan kemampuan kita hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Saudara, kalau ada topik yang paling sering disalah mengerti di dalam Alkitab, satu di antara topik yang lain itu adalah tentang puasa. Adalah puasa ini memiliki banyak manfaat yang besar ketika kita melakukannya. Dengan berpuasa saya semakin melihat siapa saya di hadapan Tuhan. Luka-luka, borok-borok, kejelekan-kejelekan semua dibuka sama Tuhan. Saya semakin melihat betapa hinanya, betapa kotornya kita ini di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah yang sangat kudus, Allah yang luar biasa. Dan itu melalui gaya hidup, berdoa yang ditingkatkan, berpuasa yang ditingkatkan, bersedekah yang ditingkatkan, memberi yang ditingkatkan, Bapak Ibu akan melihat kemuliaan Allah yang lebih lagi. Saya berkata seperti ini semua ada dasar ayatnya, saudara. Mana ayatnya, Pak? Bersedekah itu menggerakkan hati Tuhan. Ada ayatnya, Bapak Ibu. Nanti suatu hari saya akan sampaikan. Sekarang kita kembali kepada hal puasa. Jadi ketika umat Tuhan itu sudah berdosa, lalu Tuhan berkata, ingat umat Tuhan, engkau akan menghadapi hari Tuhan. Maka bagaimana caranya menyikapi supaya mereka selamat? Joel diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan sebuah maklumat dari Tuhan. Yaitu apa? Dengan meratap, dengan berdoa, dengan berpuasa. Tapi berpuasa yang benar, jangan puasa yang salah. Bukan puasa secara agamawi, bukan puasa karena ikut-ikutan, bukan puasa karena saudara lihat orang lain melakukan, saya harus melakukan. Puasa bukan karena rutinitas, puasa bukan karena budaya yang sering disampaikan di sekitar kita. Tapi puasa di sini yang Yesus maksudkan, yang Roh Kudus mau, saudara merobek hati saudara, merobek kehidupan kita. Ini lebih daripada diet dari makanan. Kalau saudara betul-betul mampu diet untuk tidak makan, saudara lebih baik berpuasa. Karena apa? Diet tidak makan itu cuma menguntungkan sisi jasmani. Tapi kalau saudara berpuasa, saudara akan barengi dengan membaca Alkitab, saudara akan barengi dengan berdoa, saudara akan barengi dengan merenungkan firman Allah. Saudara, dan muatan nilai rohani itu akan menggiring kita untuk melihat dan mengerti bahwa puasa ini manfaatnya sangat besar. Kita lihat di dalam Yesaya 58. Yesaya 58 adalah satu di antara banyak pasal lain dalam Alkitab yang menjelaskan tentang puasa dengan sangat baik. Itu Yesaya 58. Saudara lihat, manfaatnya sangat besar. Dengan puasa yang benar, puasa di mana kita sungguh-sungguh berbalik kepada Allah, tidak melawan Allah, bertobat sungguh-sungguh, hancur hati, berani membayar harga. Yesaya 58. Kita lihat ayat 6 Bapak Ibu sampai ayat yang ke-12. Jadi Yesaya 58 itu adalah satu di antara banyak pasal di dalam Alkitab yang menjelaskan manfaat puasa dengan sangat baik. Nanti Bapak Ibu di rumah baca pasal 58 secara keseluruhan. Kita lihat Yesaya 58 ayat 6 sampai 12. Perhatikan ini.
Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Sepanjang kita membaca ayat 6 sampai 12, gak ada yang jelek, gak ada yang buruk, semua baik. Amin. Disebutkan doamu akan dijawab. Doa yang Tuhan sudah dengar, itu akan dijawab. Maka sedekahmu, pemberianmu menyenangkan hati Tuhan. Saudara sepertinya memberi hal yang sepele, memberi yang sedikit. Orang yang diberi senang, tapi ternyata ayat ini berkata, Tuhan lebih disukakan. Luar biasa. Saudara, kalau saya terima sesuatu saya senang, saya terima sesuatu saya bangga, saya bersyukur. Tapi ternyata Tuhan lebih bersyukur, lebih senang, lebih bangga. Saudara, dikatakan juga saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan. Jelas itu. Ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, lukamu akan pulih, saudara akan mengalami kesembuhan, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Saudara akan mengalami pemeliharaan perlindungan Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, seperti Israel mengalami ada tiang awan, ada tiang api, ada perlindungan, ada penyertaan. Saudara lihat di sepanjang ayat ini, manfaat dari puasa, saudara akan mengalami Tuhan menjadi gembala di dalam hidupmu. Tuhan akan memuaskan kehidupanmu. Saudara tidak akan pernah merasa tidak ada yang membuat saya akhirnya, aduh dalam hidup ini saya nggak pernah puas, saya nggak pernah merasa sampai bagaimana, karena semuanya Tuhan cukupkan, termasuk damai sejahtera dalam hatimu, termasuk apa yang saudara angan-angankan dan pikirkan. Saudara juga dikatakan saudara akan mengalami kesembuhan, saudara akan mengalami kelepasan, saudara akan mengalami kemerdekaan, dan saudara akan mengalami semua yang terbaik. Kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Sebentar kita menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Tidak ada yang kami punyai di dalam hidup ini, karena semua anugerah Tuhan. Karena itu tolonglah kami untuk memandang
seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Sebentar anakmu akan pulang meninggalkan gereja ini. Tetapi persembahan, penyembahan, kehadiran kami, ibadah kami, kiranya menyukakan hatimu. Kami sungguh-sungguh mencari Engkau dan bukan melawan Engkau. Dengan seluruh totalitas hidup kami, dengan kerendahan hati, dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan, tolonglah kami Tuhan menjalani hidup dari hari ke hari sesuai firman, sesuai ketetapan, sesuai kerinduan, sesuai firman daripada Tuhan. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakilnya, semua menteri, aparat TNI, Polri, semua pejabat-pejabat tinggi tertinggi negara diberikan hikmat untuk mengatur dan membawa negeri kami menjadi negeri yang memuliakan Tuhan. Mohon belas kasihan, mohon kemurahan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan gereja ini. Kami juga menyatukan hati mendoakan semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau-beliau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah cinta dan kasih Tuhan melingkupi mereka semuanya. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang selalu hidup baru setiap hari, hidup dengan perobekan hati, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami menjadi kudus, dan supaya kami selalu memuliakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara yang tidak hadir, dimanapun mereka berada. Cinta dan kasih Tuhan melingkupi mereka. Mereka yang karena pekerjaan, mereka yang karena satu dan lain hal hari ini tidak bersama dengan kami. Ya Tuhan, mata Tuhan melihat dan menolong anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meninggalkan ruangan gereja ini, sekarang angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah saudara-saudara dan terimalah berkatnya, dan jadilah engkau berkat. Jangan takut, jangan khawatir. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna bagi engkau semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.